Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pembelajaran minggu ketiga ini kita masih berada di tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang 3 materi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dan beragam benda di sekitar dengan lengkap. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan dan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Oke, kita akan masuk ke materi tentang bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Ada beberapa istilah yang ada di dalam konsep bunyi. Yang pertama adalah sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua getaran benda yang menghasilkan bunyi. Yang kedua ada istilah frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran yang terjadi di dalam satu detik. Kemudian yang ketiga ada amplitudo bunyi. Amplitudo bunyi adalah simpangan terjauh dan kedudukan keseimbangan. Kedudukan keseimbangan sendiri adalah kedudukan benda pada saat tidak bergetar. Anak-anak yang perlu kalian ketahui adalah bahwa frekuensi bunyi yang teratur disebut dengan nada. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut dengan desah. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3. Ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, dan ada bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti gajah, paus, jerapah. Kemudian ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang getarannya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh pendengaran manusia dengan pendengaran normal. Yang ketiga, ada bunyi ultrasonik. Bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Oke, dari materi tersebut ya, tugas yang pertama yang kalian lakukan yaitu sebelum mengerjakan kalian baca dulu petunjuknya. Yang pertama adalah perhatikan gambar jenis-jenis alat musik tradisional yang ada pada halaman 10 buku tematik. Kemudian kalian jelaskan alat-alat musik tradisional tersebut, bagaimana cara memainkan dan menghasilkan bunyi. Setelah itu kalian nanti di dalam buku tema ya, kalian buat sebuah tabel seperti yang ada di dalam tugas 1 ini ya. Ada 4 kolom nomor alat musik, kemudian asal alat musik tersebut, kemudian bagaimana cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya ya. Di sini ada 5 contoh jenis alat musik sesuai yang ada di halaman 10 buku tema. Kemudian lanjut ke materi berikutnya ya. Di dalam keluarga hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah kamu mempunyai teman yang berbeda. Di masyarakat kamu mempunyai tetangga yang berbeda. Perbedaan yang ada di keluarga, di sekolah dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Yuk kita amati kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, kemudian cabut sebatang lidi sapu tersebut. Gunakan sebatang lidi tersebut untuk menyapu, serta gunakan juga sapu untuk menyapu. Enakan mana yang dapat digunakan untuk menyapu? Apakah sebatang lidi atau sapu yang
digunakan untuk menyapu. Kesimpulannya, bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika digabung dengan beberapa lidi lainnya, serta diikat dengan erat, sehingga tercipta dengan kekuatan besar. Jadi, persatuan dan kesatuan adalah kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Baik, dari tindak lanjut pada materi tersebut, ya, untuk tugas 2, kalian temukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan, serta lawannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian kalian buat tabel seperti di bawah ini, ya, kalian kerjakan di buku tematik, ya. Terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama adalah sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian kolom kedua, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contoh misalkan sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, ya. Belajar berkelompok bersama-sama, itu menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Apa lawannya? Misalkan belajar sendiri-sendiri, ya, tidak mau belajar kelompok, itu sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, ya. Silahkan, ya, kalian cari contoh yang lain. Ini, ya, ada 4 contoh saja yang kalian masukkan ke dalam tabel. Kemudian materi berikutnya adalah materi tentang pelajaran matematika. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang kalian harus kuasai. Yang pertama, melalui observasi, siswa dapat mengidentifikasi pengertian pecahan sebagai operasi pembagian. Yang kedua, melalui observasi, siswa dapat menentukan pecahan senilai dan pecahan sederhana, ya. Sebelum kalian mengerjakan tugas ini, coba kalian amati gambar berikut. Di gambar tersebut ada sebuah kue yang dipotong menjadi 8 bagian. Kue dipotong menjadi 8 bagian, setiap bagiannya menunjukkan adanya 1/8 bagian. Jadi 1/8 itu ditulisnya 1/8. Kemudian amati lagi gambar di bawah ini. Di situ ada sebuah 1, 2, 3, 4 gambar. Gambar yang pertama menunjukkan nilai pecahan 1/2, ya. 1/2 artinya lingkaran itu 1 kemudian dibagi menjadi 2, ya, 1/2 dibacanya. Kemudian yang ketiga dibagi lagi menjadi 3 bagian, ya, dibaca menjadi 1/3. Kemudian yang ketiga, lingkaran tersebut dibagi menjadi 4 bagian, dibaca menjadi 1/4. Kemudian yang kelima menjadi 2/5 bagian. Ya. Pada bagian gambar di atas, bagian gambar yang diarsir menunjukkan nilai pecahan. Ya. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pecahan terbentuk ketika sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Bagian tersebut mempunyai nilai pecahan masing-masing. Kesimpulannya, pecahan adalah pembagian 2 bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembaginya disebut penyebut. Ya. Atau kalau bisa ditulis, bagian atas itu adalah bagian pembilang, bagian bawahnya disebut bagian penyebut. Nah, contohnya misalkan 1/8 sama saja dengan 1 dibagi 8. Kalau ditulis seperti ini, ya, 1 itu, ya, identik dengan pembilang, 8 disebut dengan bagian penyebut. Kemudian apa pengertian dari pecahan senilai? Pecahan yang berbeda dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Contohnya dilihat pada gambar berikut, ya.
ini ada segi 4, kemudian dibagi-bagi. Yang segi 4 pertama itu dibagi menjadi 2 bagian, ya, ditulisnya 1/2. Kemudian yang gambar kedua dibagi menjadi 4 bagian, dibacanya 2/4, ditulisnya 2/4. Kemudian yang gambar ketiga dibagi menjadi 6 bagian, ditulisnya 3/6. Kemudian gambar yang keempat dibagi menjadi 8 bagian, 4/8, kemudian dibagi lagi menjadi 12, ya, 6/12. Ya. Luas daerah yang diarsir itu masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan ini bisa ditulis 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 6/12. Jadi pecahan-pecahan ini adalah bernilai sama, ya. Maka disebut dengan pecahan semi square. Nah, dari penjelasan di atas kalian bisa mencoba untuk tugas 3, ya. Kalian kerjakan di buku matematika, ada 2 soal. Soal yang pertama, ya, silahkan kalian kerjakan, ada 3 pertanyaan. Kemudian soal kedua, ya, kalian membuktikan apakah 6/9 itu senilai dengan 30/45 melalui perhitungan. Baik, terima kasih pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya, baik tugas 1, tugas 2 maupun tugas 3. Saya akhiri, ya.